Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat semua ya. Maklumlah kondisi saat ini kita lagi di pandemi COVID-19 ya. Tetap stay at home bagi teman-teman, bagi mahasiswa-mahasiswi saya, dan kalau mau keluar pun patuhi protokol kesehatan ya. Oke, apa kabar semuanya? Baik ya, alhamdulillah. Untuk pagi hari ini saya akan menyampaikan sedikit tentang sekilas ya, apa itu jaringan saraf tiruan. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Hariski Ari Pradana Eskom MT. Nah, saya sendiri sebagai dosen di ISBN Maluhur. Nah, dan mata kuliah yang saya bawa hari ini adalah tentang jaringan saraf tiruan ya. Oke, sebelumnya ada yang tahu nggak jaringan saraf tiruan itu apa sih? Ya, nah jadi jaringan saraf tiruan itu merupakan suatu cabang ilmu ya, dari artificial intelligence atau AI. Nah, atau kecerdasan tiruan bahasa Indonesianya. Oke, so JST itu merupakan bagian dari itu. Nah, ada yang bertanya, mungkin ada yang Pak, JST itu apa aja sih yang dipelajari nanti di dalamnya? Oke, di JST itu sebetulnya banyak ya. Ada, kita belajar nanti ada logika ya. Terus nanti kita di situ ada namanya matematika juga ya. Ada biologinya juga ya. Biologi ya, kita itu akan mencari jaringan, namanya juga jaringan saraf ya. Kita mencari antara nanti nilai bobotnya dari input proses itu, nanti ada bobotnya masing-masing, jadi nanti outputnya apa ya. Apalagi Pak, banyak ya. Kita jadi jaringan saraf tiruan ini sebetulnya kita meniru jaringan saraf biologinya manusia kita sendiri. Jadi kita merepresentasikan suatu kegiatan yang kita lakukan sehari-hari menjadi suatu komputerisasi ya, seperti itu. Nah, jadi untuk minggu pertama ini saya akan sekilas terlebih dahulu memperkenalkan itu apa itu jaringan saraf tiruan. Nanti minggu depan baru kita akan masuk lebih rinci dan detail lagi. Oke. Nah, jaringan saraf tiruan atau biasa disebut artificial neural network itu merupakan suatu metode komputasi ya yang meniru sistem jaringan biologis, jaringan saraf biologis ya. Yang kenceng-kenceng namun biologis, bahaya. Oke, jadi metode ini ya menggunakan elemen perhitungan non-linear. Nah, ini karena ada perhitungan lagi, berarti kalian harus balik mengasah lagi ya tentang matematika atau kalkulus ya. Jadi perhitungan non-linear dasar yang disebut neuron yang diorganisasikan ya sebagai jaringan yang saling berhubungan atau interconnected ya. Nah, jadi sehingga mirip dengan jaringan saraf manusia atau human neural network. Nah, jaringan saraf tiruan ini dibentuk untuk memecahkan suatu masalah, ya, seperti misalkan pengenalan pola atau pola recognitions, ya, ataupun klasifikasi, classifications. Ini dikarenakan proses pembelajarannya, ya. Jadi, JST ini akan memecahkan suatu masalah, ya. Oke, karena di otak juga kita kan berpikir kan, bagaimana kita memecahkan masalah ini. Terus secara biologisnya di otak kita nggak ngerti bagaimana cara kerjanya. Nah, kita representasikan melalui komputerisasi atau jaringan saraf tiruan ya. Nah, layaknya neuron biologi ya, JST ini juga merupakan sistem yang bersifat fault toleran ya dalam dua hal. Ingat, dalam dua hal fault toleran ya. Nah, pertama, ini dapat mengenali sinyal input yang agak berbeda dari yang pernah diterima sebelumnya. Nah, sebagai contoh misalkan manusia ini sering dapat mengenali seseorang yang wajahnya pernah dilihat ya. Entahkah itu dari foto ya, entahkah itu dari jalan, entah apa misalnya ketemu di mana ya. Nah, ini bisa dikenali ya
dengan wajahnya agak berbeda karena sudah lama tidak berjumpa ya. Ini fungsinya bisa JSC ini fungsinya bisa mengenali kembali. Oh, ternyata si Jo-nya tuh atau si Jo B gitu kan. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, nah ini dia akan tetap mampu bekerja meskipun beberapa neuronnya tidak mampu bekerja. Jadi neuron tuh ada yang bisa rusak dan sarafnya bisa rusak ya. Saraf tuh bisa rusak. Nah, bisa jika sebuah neuron rusak, maka neuron lain itu dapat dilatih lagi untuk menggantikan fungsi neuron yang rusak tersebut. Beda dengan manusia, kalau ada rusak ingatanmu, ada memorimu di sini sedikit bahaya. Nah, beda dengan JST karena ini meniru ya. Nah, sama juga JST ini seperti manusia ya. Ini belajar dari suatu contoh karena mempunyai karakteristik yang adaptif ya. Ingat karakteristiknya itu adaptif. Jadi dia dapat belajar dari data-data yang sebelumnya dan mengenal pola data yang selalu berubah-ubah. Nah, itu kelebihannya. Nah, jadi selain itu JST juga merupakan sistem yang tidak terprogram. Ingat, JST ini tidak terprogram ya. Artinya ini semua keluaran atau kesimpulan yang ditarik oleh jaringan ya, jaringan ya. Nah, diambil kesimpulannya. Nah, didasarkan pada pengalaman ya, based on apa tuh pengalaman. Nah, bahasa Inggrisnya cari sendiri. Nah, selama mengikuti proses pembelajaran atau pelatihan ya. Nah, seperti itu. Jadi tujuan utamanya kalau untuk JS ini hal yang ingin dicapai itu untuk mencapai keseimbangan antara kemampuan memorisasi ya dan generalisasi. Jadi memorisasi dan generalisasi. Oke. Nah, yang dimaksud kemampuan memorisasi, nih, memorisasi itu artinya kita memorize ya ingat di otak-otak. Bukan otak-otak sih, di otak misalnya. Kalau otak-otak beda lagi makanan. Oke, jadi yang dimaksud kemampuan memorisasi itu adalah kemampuan JST itu sendiri dalam mengambil kembali secara sempurna sebuah pola yang telah dipelajari. Jadi pola itu udah dipelajari, diambil kembali, ditarik. Nah, di situ dia bisa mengambil kembali ya, mengolah lagi, memorisasi. Nah, sedangkan kemampuan generalisasi ini kemampuan JST untuk menghasilkan respon atau motorik ya, yang bisa diterima terhadap pola-pola input yang serupa nih, namun tidak identik ya dengan pola-pola sebelumnya ya yang telah dipelajari tadi. So, jadi JST ini sangat bermanfaat bila pada suatu saat ini diinputkan ya informasi yang baru yang belum pernah dipelajari. Nah, jadi maka JSC itu masih akan tetap dapat memberikan tanggapan yang baik, memberikan keluaran yang paling mendekati seperti itu. Nah, kalau Anda tahu ya, kalau pemirsa tahu ini JST ini berkembang secara pesat pada beberapa tahun terakhir. Sekarang kan masih lumayan berkembang ya karena sekarang tuh orientasi komputer itu sudah mengarah ke AI, ya, artificial intelligence, dan salah satunya ini tadi seperti saya dibilang di awal, dan salah satunya adalah JST. Nah, JST ini telah dikembangkan ya sebelum adanya suatu komputer konvensional yang canggih. Nah, dan terus berkembang walaupun pernah mengalami masa vakum selama beberapa tahun. Nah, JST ini sendiri menyerupai otak manusia dalam dua hal ya. Yang pertama, ini pengetahuan diperoleh jaringan melalui proses belajar tadi ya yang saya bilang di awal. Nah, yang kedua adalah kekuatan hubungan antar sel saraf sendiri atau biasa disebut neuron ya, yang dikenal ini sebagai bobot-bobot sinaptik digunakan dalam menyimpan pengetahuan. Oke. Nah, itu saja untuk perkenalan sekilas saya tentang JST atau jaringan saraf. Nah, untuk kedepannya minggu depan kita akan lebih mempelajari seluk-beluk ya. Apakah itu JST, terus apa pembangun JST, inputnya bagaimana, kita menginput bobot, terus prosesnya di dalam itu gimana sehingga menghasilkan keluaran yang mirip dengan interaksi manusia. Oke. Begitu saja untuk perkuliahan kita nanti akan bahas di Google Classroom itu untuk tugas
pengasihan materi dan sebagainya ya. Untuk WA Group nanti ada sesi-sesi berita terupdate. Oke, gitu saja. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa di minggu berikutnya.